Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati ya karamatihi fid darini amin. Wa qawluhu inna fi kalamil Ghazali anil Fawrani ma yu'khadhu minhu dhalik wahmun aidan. Sesungguhnya pernyataan yang menyatakan sesungguhnya di dalam pembicaraan Imam Ghazali yang diriwayatkan dari Imam Fawrani, murid beliau, ma yu'khadhu minhu dhalik, ada sebuah ungkapan yang bisa dipahami darinya perkataan Imam Ghazali akan demikian. Demikian apa? Menyamakan sholat witir dengan sunat mutlak. Wahmun aidan, perkataan dan pernyataan tersebut juga waham. Kama yu'lamu minal basit, sebagaimana diketahui di dalam kitab Basit karangan Imam Ghazali. Kalau ada kitab berjudul Basit atau Wasit, itu pengarangnya Imam Ghazali dalam masalah fikih. Kembali kita selangkah ke belakang. Bahasanya orang yang sholat sunat mutlak boleh berniat dalam takbiratul ihramnya 2 rakaat, lalu pelaksananya lebih dari 2. Orang yang salat sunat mutlak berniat di dalam takbiratul ihramnya 6 rakaat, maka dalam pelaksanaannya boleh dia kurangi dari 6. Syaratnya apa? Sebelum dia melakukan duduk tasyahud, dia harus merubah niat. Dalam salat witir ada ungkapan begini, bukan ungkapan, hukum. Apabila seseorang melakukan salat witir, boleh di dalam takbiratul ihramnya tanpa meniatkan rakaat. Allahu Akbar, saya salat witir. Maka bagaimana cara dia menentukan rakaatnya? Dia boleh menentukan rakaatnya di sujud kedua sebelum mau duduk tasyahud akhir. Kalau antum dengar 2 penjelasan hukum tersebut, apa kesimpulannya? Salat sunat mutlak mesti menyebut 5 rakaat. Saya ulang lagi. Ini keputusan hukum tentang 2 salat. Siapa yang melakukan salat witir boleh di dalam takbiratul ihram tanpa meniatkan rakaat. Allahu Akbar, saya salat sunat witir.
untuk menentukan rakaatnya boleh diselesaikan di sujud terakhir ketika dia mau duduk tasawuf akhir. Dia mau sujud, mau angkat dari sujud akhir, dia katakan saya cukupkan sampai di sini dulu, sekian, terima kasih, Allahu Akbar, tasahud ya. Kemudian hukum dalam sunat mutlak, orang yang melakukan solat sunat mutlak boleh berniat saya solat tanpa menyebutkan rakaat. Orang solat sunat mutlak, Allahu Akbar, saya solat sunat. Solat sunat apa? Jadi ditanya apa? Solat sunat doang. Itu yang namanya solat sunat mutlak. Doang arti mutlak itu. Saya solat doang, nggak ada namanya. Boleh tidak menyebutkan rakaat, maka penyelesaiannya juga sama. Di tasawuf akhir mau duduk, di sujud terakhir mau tasawuf akhir. Kemudian orang melakukan salat sunat mutlak, kalau niatnya 6 boleh dia kurangi. Kalau dia sudah berniat 2 rakaat dalam takbiratul ihram, boleh dia tambah. Syaratnya dirubah sebelum mau duduk tasawuf akhir, minimal di sujud keduanya. Apa kesimpulan yang antum ambil dari hukum itu? Apa benang merah yang bisa antum ambil dari 2 perbandingan hukum itu? Apa? Pada sholat sunat mutlak dan sholat witir itu dikuasakan kepada diri kita sendiri. Mengeluarkan sholat sunat mutlak dan witir. Berarti sholat sunat mutlak sama dengan witir. Coba lihat di kitabnya. Wa ka'anna bahsa ba'dihim. Temu pembahasan sebelumnya. Seolah-olah pembahasan mereka ulama ilhaquhu bin naflil mutlak, menyamakannya witir dengan salat sunat mutlak. Min, dari sisi annalahu, sesungguhnya boleh baginya seseorang idza nawa adadan, apabila dia sudah berniat satu jumlah, ayyazida, boleh dia menambah, wa yunkisa, boleh dia mengurangi, tawahamuhu min dhalik, tawahamahu min dhalik, itu memahami, bukan memahami, menduga ia sebahagian akannya hukum tersebut min dzalik, dari demikian. Jadi demikian mana? Mundur ke belakang. Walau ahrama bil witri walam yanwi adadan, sudah jumpa kalimat itu? Jikalau seseorang takbiratul ihram dengan salat witir tidak ada niat jumlah rakaat, sah hukumnya dan dia akan cukupkan atas apa yang dia mau menurut pendapat yang kuat. Dari pernyataan seperti itu muncul pemahaman orang yang salat witir boleh memperlakukan salat witirnya sama dengan salat sunat mutlak. Niat berapa rakaat boleh dikurangi, boleh ditambah. Wa huwa ghalatun shariyah. Itu kesalahan yang jelas. Nah, salah kalau ada yang memahaminya begitu. Salah kalau ada yang memahami salat sunat mutlak sama dengan witir. Salat sunat mutlak tidak sama dengan witir, tapi ada persamaan. Gitu.
Salat sunat mutlak tidak sama dengan witir, tapi ada persamaan. Persamaannya mana? Satu sisi saja. Di dalam salat sunat mutlak boleh tidak berniat rakaat, dalam salat witir boleh juga tidak berniat rakaat. Itu saja sisi persamaannya. Jangan dibawa sampai terlalu sama. Dalam salat sunat mutlak boleh jumlahnya rakaatnya diniatin, nanti kita mau tambah mau kurangi boleh. Dan witir tidak, enggak boleh. Kalau ada yang memahami seperti itu sama persis, ghalatun sharih. Itu adalah pemahaman yang jelas-jelas salah. Lalu ada juga yang mengungkapkan perkataan Imam Ghazali diriwayatkan dari murid beliau Imam Fawrani, juga ada bahasa yang bisa dipahami seperti itu. Pernyataan seperti itu juga dugaan, bukan perkara pasti. Itu hanya dugaan saja. Di mana kita tahu itu hanya sebatas dugaan, bukan yang sesungguhnya? Sebagaimana diketahui di dalam kitab Basit. Nah, ketika kita permalukan seseorang, lalu dia senyum, bisa kita katakan dia senang dipermalukan? Hah? Jadi ketika kita lihat dia senyum, kita beranggapan seperti itu namanya waham. Waham itu. Tidak boleh kita katakan dia orangnya tipenya senang dipermalukan. Kok bisa kamu ambil kesimpulan begitu? Saya pernah kepermalukan dia sekali, lalu dia senyum. Nah, statement dia senang dipermalukan itu namanya wahmun. Kenapa? Karena kebenarannya hanya 25%. Khair. Titik. Wa yajri dzalik, berlakulah pernyataan demikian, berlakulah hal demikian fi man ahrama bi sunnati zuhril arba'i, bi sunnati zuhri arba'a bi niyatil wasli. Berlakulah demikian pada seseorang yang takbiratul ihram ia dengan niat sunat zuhur. Berapa niatnya? Arba'ah, 4 rakaat. Saya lakukan sunat zuhur 4 rakaat. Biniatil wasal, dengan niat sambung. Artinya bukan 2-2, tapi 4 sekaligus. Maka tidak boleh baginya seseorang al-faslu oleh memisahkannya. Kalau sudah diniatkan 4 sekaligus, maka tidak boleh dipisahkan. Bi ayyu sallima min rak'ataini, dengan bahwa dia salam dari 2 rakaat. Enggak boleh. Wa innawahu qablan naqsi, walaupun berniat ia seseorang sebelum menguranginya. Walaupun telah berniat ia seseorang akannya memisahkan sebelum menguranginya. Walaupun di dalam sujud kedua dari rakaat kedua diniatkan dalam hati, saya mau bikin zuhur ini 2 dulu, lepas ini mau saya tambah 2 lagi, mau saya pisah ketika sujud kedua itu mau duduk dia. Walaupun niatnya ada di situ, tetap enggak boleh. Khilaf liman wahama fihi aidan, bagi ulama dan yang mewaham, yang menduga itu masih 50%. Lebih 50% itu menduga. Ini di bawahnya lagi. Bagi orang yang mewaham padanya juga, itu hanya waham, bukan pendapat yang kuat. Nah, titik. Intah.
Habis pernyataan daripada Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yajuzu liman zada ala rak'atin al-faslu min kulli rak'ataini bis salam. Boleh bagi seseorang yang melebihkan witir, boleh bagi seseorang yang melebihkan solat witir atas satu rakaat, 3 misalnya. Apa yang boleh? Al-faslu, dipisahkan. Baina kulli rak'ataini bis salam, antara setiap rakaat dan sekali salam. Boleh pelaksanaan witirnya begitu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah 1 salam, tambah 1 rakaat. 2, 2, 2. Kemudian baru witirnya 1. Wa huwa afdalu minal wasli, itu lebih baik daripada disambung. Dengan menggunakan 1 tasyahud kah atau 2 tasyahud pada 2 rakaat yang akhir kedua-duanya. Nah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu lebih baik daripada kita sambung semua witir itu dengan sekali tasyahud atau dengan 2 kali tasyahud. Kalau 2 kali, di mana 2 kalinya pada 2 rakaat yang akhir. Saya witir 7. Nah, sekali salam boleh? Witir, 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 salam boleh. Boleh juga 2 kali tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud. Di mana awalnya? Di mana akhirnya? Rakaat 6, 7. Rakaat 6 tasyahud awal, rakaat 7 tasyahud akhir. Itu maknanya tasyahudaini fi rak'atainil akhirataini. Boleh saja disambung witir itu sekali salam dengan sekali tasyahudnya, yaitu di akhir, atau 2 kali tasyahudnya di 2 rakaat yang terakhir. Wala yajuzul waslu bi aktsara min tasyahudaini, dan tidak boleh menyambung witir dengan lebih dari 2 kali tasyahud. Tidak boleh menyambung witir lebih dari 2 kali tasyahud. Ya, witir 7, rakaat kedua tasyahud, rakaat keempat tasyahud, rakaat keenam tasyahud, ke-7 tasyahud akhir. Jadi bikin tasyahudnya 4 di dalam witir itu. Tidak boleh. Kalau berapa saja mau kita witir, mau 7, mau 9, mau 11, tasyahudnya tidak boleh lebih dari 2. Nah, wal waslu khilaful aula. Apa hukumnya menyambung witir? Khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Khilafu sebalik, aula lebih baik, sebalik lebih baik. Sebalik lebih baik, maknanya baik tapi tidak lebih. Maka terjemahan yang mudah adalah lebih baik jangan. Nah, menyambung witir itu lebih baik jangan. Nah, hukum khilaful aula ini kalau mau kita urutkan, dia letaknya di bawah makruh. Ya, sampai makruh, di bawah makruh. Hukum teratas haram, di bawahnya makruh tahrim.
Di bawahnya makruh tanzih. Di bawahnya khilaful aula. Lebih baik jangan. Saya sarankan lebih baik jangan. Nah, itu khilaful aula. Jadi khilaf kita dengan Hanafi, kita menganggap memfasal itu lebih baik dan mewasal itu kurang baik. Tapi Hanafi bilang mewasal itu wajib, memfasal itu batal. Keras dia, kitanya keras. Kita menganggap pendapat mereka khilaful aula aja. Mereka menganggap pendapat kita batal. Keras itu. Nah, fima ada salas. Khilaful aula itu pada jumlah selain 3. Menyambung witir itu khilaful aula pada jumlah selain 3. Tapi kalau 3 rakaat kita witir, kita melakukan witir 3 rakaat dengan sekali salam, hukumnya makruh. Tapi kalau 5 rakaat sekali salam, khilaful aula. 7 rakaat sekali salam, khilaful aula. Pokoknya selain 3. Wa fiha padanya 3 menyambung itu makruh. Kenapa makruh? Linnahyi'an. Karena ada larangan darinya dalam sebuah hadis yang berbunyi la tushabbihul witra bis salatil maghrib. Jangan kamu serupakan salat witir dengan salat maghrib. Jangan kamu serupakan salat witir dengan salat maghrib. Nah, ketika dikatakan jangan serupakan salat witir dan salat maghrib, kira-kira kapan baru serupa dia? Ketika kita mewitir 3 rakaat sekaligus, baru serupa. Kata ulama Hanafiyah, kami enggak pakai tasawuf awal, langsung tasawuf akhir. Di mana serupanya? Serupa enggak? Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, jangan serupakan witir dengan salat maghrib. Itu memandang secara am, melakukan witir 3 rakaat sekali salam, sama maghrib 3 rakaat sekali salam. Kan sama itu. Tapi mazhab Hanafi, maghrib itu 3 rakaat sekali salam, tapi tasawufnya 2. Kok kami witir 3 rakaat sekaligus salam, tasawufnya 1 di akhir. Mana serupanya? Sana letak khilafiyah. Nah, ketika kita tahu yang khilafiyah itu, maka kita berlapang dada. Nah, orang yang bisa menerima perbedaan itu menunjukkan keluasan ilmunya. Ciri-cirinya. Tapi kalau enggak bisa menerima perbedaan, itu menunjukkan ilmunya sempit. Karena enggak tahu alasan orang lain, yang tahu dia alasan dia aja. Titik. Wa yusannu liman autara bi thalathin, disunahkan bagi seseorang yang melakukan witir dengan 3 rakaat. Apa yang disunahkan baginya? Ayyaqra'a fil ula, bahwa dia membaca pada rakaat pertama sabbih wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua al-kafirun, pada rakaat ketiga al-ikhlas dan muawwidatain lil ittiba, ikut Nabi. Nah, salat itu ikut Nabi
sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, bagi imam salat tarawih, dia ganti ayatnya, dia ganti surahnya, ikutlah surah yang ditetapkan oleh Rasulullah, dia ikut surah yang kita inginkan. Rakaat pertama Sabbihisma, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, salam, tambah satu rakaat lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Falau autara bi aktsara min thalath, maka jikalau dia melakukan salat witir lebih dari 3, melakukan salat witir lebih dari 3, fayusannu lahu dzalik fi thalathatil akhirah, maka disunahkan bagi orang tersebut akan demikian pada 3 rakaat yang terakhir. Infasala amma qablaha, jika ia memisahkan 3 terakhir tersebut dari jumlah sebelumnya. Wa illa, jika tidak, enggak dipisahkan 5 sekaligus, 7 sekaligus, fala, maka tidak sunnah surah tadi. Tidak sunnah surah tadi. Surah tadi hanya sunnah kalau 3-nya terpisah. Baik terpisah sekali salam maupun terpisah dengan 2 kali salam, sebagaimana berfatwa dengannya oleh Imam Al-Bulqini. Lalu bagi orang yang melakukan witir lebih 3, apa surah yang sunnah dibaca? Waliman autara, bagi orang yang melakukan witir bi aktsara, dengan rakaat yang lebih, min thalathin, daripada 3 rakaat, disunahkan qiraatul ikhlas fi ulihi. Fi apa itu? Ulayaihi, fi walihi jama' walihi, membaca surah Al-Ikhlas pada awal-awalnya witir, pas sholat, awal sholat, baik dia pisah maupun dia sambung, baik dia pisah atau dia sambung. 6. Witir dia 7 misalnya. Rakaat pertama qul huwallahu, kedua qul huwallahu, ketiga qul huwallahu, keempat qul huwallahu, 5 qul huwallahu, 6 qul huwallahu, 7 qul huwallahu ahad juga. Sunnahkah sabis? Tidak. Sunnahnya kalau 3-nya dipisah, selagi disambung pada awal-awalnya rakaat Al-Ikhlas. Wa ayyakulah, disunahkan juga bahwa membaca ia seseorang setelah witir 3 kali. Ini imam salat witir nih. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, wa yarfa'u sautahu bitsalitsa, dia kencangkan suaranya dengan bacaan yang ketiga. Nah, kedua santai aja, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Yang ketiga baru dikencangkan. Dan ada sebagian ulama menambah Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Tuh, ada lagi sambungannya? Nah, itu yang ketiga. Wa bika minka
Aku berlindung denganmu, darimu. La uhsi sana'an alaik. Aku tidak mampu mengumpulkan puji-pujian atasmu. Anta, kamu, kama asnaita ala nafsik, sebagaimana kamu mengumpulkan, kamu memuji atas dirimu sendiri. Titik. Naam. Sudah dijelaskan bagaimana cara pelaksanaan witir yang baik, sudah dijelaskan surah apa saja yang dibaca, kemudian sudah dijelaskan zikir dan doa setelah witir, kemudian tentang waktunya. Wa waqtul witri katarawih. Waktu solat witir sama dengan solat tarawih baina solatil isya. Ba'da atau baina? Baina. Oh iya. Baina antara solat isya. Walaupun setelah maghrib pada jamak takdim dan terbit fajar. Yang penting setelah orang tu salat isya, dah ada witir buat dia. Walaupun isyanya itu masih di waktu maghrib. Kok bisa? Karena dia melakukan jamak takdim. Jadi dia witirnya setelah isya. Enggak peduli setelah isyanya itu masih di waktu maghrib. Jadi antara setelah isya sampai terbit fajar. Titik. Walau kharajal waktu lam yajuz qada'uha qabla al-isya karawatibil ba'diyah. Jikalau telah habis waktunya, maka tidak boleh mengqadanya witir sebelum isya, sama dengan rawatib ba'diyah. Kalau dah habis waktu witir, jangan diqadha sebelum salat isya. Artinya sebelum salat isya hari setelahnya. Sama rawatib ba'diyah. Khilaf bagi pendapat yang dikuatkan oleh sebagian mereka. Kalau yang nama qadha kan sudah di luar waktu, kapan saja boleh diqadha. Namanya ya qadha. Qadha itu enggak ada waktunya lagi. Titik. Walau bana butlanu isya'ihi ba'da fi'lil witri awit tarawihi waqa'an naflan mutlaqan. Jikalau terbukti batal salat isyanya seseorang, salat isyanya terbukti batal, kapan? Setelah melakukan salat witir atau setelah melakukan salat tarawih, waqa'a, maka jadi ia salat witir atau tarawih naflan mutlaqan, sunat mutlak. Maka orang tersebut ulang lagi witirnya kalau mau witir. Witir yang dilakukan tadi itu jadi salat sunat mutlak jadinya. Karena syaratnya itu ba'dal isya. Naam. Far'un yusannu liman wathaqa, disunahkan bagi orang yang percaya. Wathaqa yakin, percaya. Biyaqazatihi, dengan terbangunnya seseorang, dengan terjaganya seseorang. Qoblal fajri, sebelum salat subuh, sebelum terbit fajar. Bi nafsihi, terbangun dengan dirinya sendiri. Udah biasa dalam hidupnya itu, bangunnya itu sebelum subuh.
Mata tuh kalau subuh-subuh langsung melek, untuk buka dia. Au ghairihi, atau dengan bantuan selainnya seseorang. Beker. Ini beker, kamar ini besar bunyi. Beker. Atau punya ayam, atau kawan. Jadi bagi orang yang percaya bisa bangun sebelum subuh, apa yang sunnah? Ayu akhiral witra, bahwa dia menunda pelaksanaan salat witir, kullahu, semuanya witir, semuanya witir. Tidak tarawih. Dari mana ditunda? Dari awal malam. Tarawih nggak sunnah ditunda. Tarawih kerjakanlah malam, di awal malam, tengah malam. Nggak sunnah ditunda sampai akhir malam. Karena kalau tarawih ditunda di akhir malam, witir juga akhir malam, bisa nggak terlaksana itu? Enggak cukup waktu. Maka bikinlah tarawih di awal malam. Nanti witir ditunda di akhir malam. Wa in fatatil jama'atu fihi, walaupun terlewatkan salat jamaah, walaupun terlewatkan pelaksanaan jamaah padanya witir dengan sebab dia tunda pada bulan Ramadan tentunya. Kalau dia melakukan salat witir berjamaah, tentu di awal malam. Tapi karena dia pengen menunda witirnya di akhir malam, maka hilanglah kesempatan jamaahnya. Kalaulah hilang kesempatan jamaah, tetap sunnah nggak nundanya? Tetap sunnah? Tetap sunnah. Kenapa? Karena ada hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Li khabaris syaikhaini, karena ada hadis dua syekh. Ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Itu bunyi hadisnya. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu salat witir. Nah, dan juga disunahkan ta'khiruhu an salatil lailil waqi'ati fih. Disunahkan menundanya witir dari salat malam yang dilakukan pada malam tersebut. Jadi selesai bangun tidur, dia mau tahajud dulu, mau hajat, mau taubat, mau salat istikharah, maka witirnya setelah itu lagi ditunda lagi ke belakang. Nah, pokok jadilah witir itu salat penutup lah. Nah, bagi siapa tadi yang disunahkan seperti itu? Bagi siapa? Yakin terbangun di akhir malam. Waliman lam yastiq biha, disunahkan bagi orang yang tidak yakin biha, dengannya terjaga. Enggak yakin dia terjaga. Dia terjaga tuh kadang-kadang. Apa yang sunnah? Ayyaja'alahu qablan naumi, bahwa ia menjadikan akannya witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur dulu. Nanti kebangun tahajud, wala yundabu i'adatu, tidak disunahkan mengulangnya witir. Enggak lagi sunnah ulang witir. Karena ada hadis yang berbunyi la witrani fil lail,
Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau ada 2 witir dalam satu malam, apa jadinya, Bu? Genap jadinya. Nah, sebelum tidur sholat witir dia 3 rakaat. Bangun tidur dia sholat witir 3 rakaat. 6 jadi. Nah, summa in fa'alal witra ba'dan naumi hasalalahu bihi sunnatat tahajjudi aidan. Kemudian jika melakukan ia seseorang akan salat witir. Kapan dilakukan salat witir? Ba'dan naumi, setelah tidur. Niscaya hasil baginya seseorang dengannya salat witir oleh sunat tahajud juga. Nah, dengan dia bangun di akhir malam lalu melakukan salat witir 11 rakaat, 7 rakaat, maka nilai tahajud juga ada di situ. Karena tahajud itu adalah salat setelah bangun tidur. Maka bagi orang yang punya kewajiban qadha salat, tidak akan hilang kesempatan tahajud baginya. Nggak akan hilang. Karena dengan dia qadha salat setelah bangun tidur, maka ada nilai tahajudnya. Wa illa, jika tidak, kana witron la tahajjudan. Jika tidak apa? Jika tidak dikerjakan setelah tidur, sebelum tidur dia kerjakan, ada ia salat witir, itu nilainya witir, tidak tahajud. Karena syarat tahajud itu adalah setelah tidur dulu. Nah, maka sebelum tidur nggak ada nama tahajud. Nah, kila pendapat kedua ada yang menyarankan begini. Al-aula, yang terbaik adalah ayyutira qabla ayyanama mutlaqan, bahwa witir ia seseorang sebelum bahwa dia tidur secara mutlak. Pendapat kedua, al-aula, yang lebih baik adalah bahwa dia mewitir sebelum dia tidur mutlak. Apa itu mutlak? Coba lihat. Mutlak ada di sarah. Apa? Yakin nggak yakin bisa terbangun di akhir malam? Biasa nggak terbiasa terbangun di akhir malam? Bagi siapa saja. Witir itu sebelum tidur sunnahnya. Masa biasa bangun akhir malam? Sebelum tidur sunnah witir. Saya nggak biasa bangun di akhir malam, itu lebih lagi. Nah, jadi nggak ada dibeda-bedakan. Tadi kan dibedakan. Liman wasaqa ayyaqadha. Sunnah bagi orang yang yakin terbangun. Tidak bagi orang yang tidak yakin terbangun. Pendapat kedua mengatakan lebih baik witir sebelum tidur mutlak. Kemudian baru yakumu, bangun, wa yatahajjadu, dan tahajud. Karena perkataan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, amaroni Rasulullah, telah memerintahkan kepada aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an utira qabla an anama, bahwa aku melakukan witir sebelum aku tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Kira-kira sekelas Sayyidina Abu Hurairah masih enggak yakin enggak bangun akhir malam? Apakah Sayyidina Abu Hurairah masih ragu akan bangun akhir malam? Enggak. Sahabat itu yakin terbangun di akhir malam. Masih yakin itu bukan 100%. Nah, tapi tetap saja Nabi memerintahkan witir sebelum tidur, sehingga muncullah pendapat tadi itu. Gila. Nah, wa qad kana Abu Bakar radhiyallahu an, sungguh adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yutiru qabla ayyanama. Witir ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum bahwa beliau tidur. Summa yakumu, kemudian beliau bangun, wa yatahajjadu, kemudian beliau tahajud. Sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yanamu qabla ayyutira. Beliau bangun tidur sebelum beliau witir. Wa yakumu, lalu beliau bangun, wa yatahajjadu, lalu beliau tahajud, wa yutiru, lalu beliau witir. Dua orang sahabat utama melakukan salat witir berbeda-beda. Ada yang sebelum tidur dan setelah tidur. Fatarafa'a, maka melaporkanlah kedua-duanya, berceritalah kedua-duanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa tanggapan Nabi? Haza akhidun bil hazmi, ini mengambil ia dengan yang pasti. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau yang ini berpegang dengan kekuatannya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada yang salah. Satu dengan kekuatannya. Wa qaruwiya, dan sungguh diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan itu seperti perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali itu seperti perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu manil jami'. Jadi Sayyidina Utsman itu mirip dengan Sayyidina Abu Bakar sikapnya, cara pelaksanaannya dalam witir. Qala fil wasid, siapa pengarang wasid? Imam Ghazali. Berkata Imam Ghazali dalam kitab wasid. Itu enaknya kau tahu pengarangnya. Kalau nggak tahu pengarangnya, berkata ia pengarang kitab wasid dalam wasid. Berkata ia Imam Ghazali dalam kitab wasid, waqtara Syafi'iyyu, dan memilih oleh Imam Syafi'i akan perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ammar rak'atanil latani yusallihiman nasu julusan ba'dal witri falaisata minas sunnah. Adapun 2 rakaat yang kedua-duanya melakukan akan kedua-duanya oleh manusia dalam keadaan duduk setelah sholat witir, maka tidaklah kedua-duanya termasuk sunnah. Dia sudah witir di akhir malam, tapi setelah sholat witir itu dia buat lagi sholat sunnah 2 rakaat dalam keadaan duduk. Itu tidak sunnah, sebagaimana menjelaskan dengannya oleh Imam Jarjari, Imam Jaujari, dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Qala fil Majmu', siapa pengarang Majmu'? Imam Nawawi. Berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Majmu', wala taghtarra bimay ya'taqidu sunniyata dzalik, jangan kamu sampai tertipu dengan pernyataan seseorang yang meyakini
akan kesunahan demikian, wa yad'u ilaihi li jahalatih, dia mengajak ke sana, dia mengajak kepada pendapat tersebut karena kebodohannya. Karena kebodohannya. Titik. Nah, sudah lengkap penjelasan tentang witir. Nah, sekarang masuk sunnah duha. Wa yusannud duha, disunahkan melakukan salat duha. Dalil firman Allah dalam surah As-Sad ayat 18. Yusabbihna bil 'ashyi wal israq. Mereka bertasbih, melakukan salat sunnah di waktu sore dan di waktu Isra. Bukan duha, kan Isra. Nah, jangan banyak komen dulu. Qala Ibnu Abbasin, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, imamul mufassirin, salatul Isra, salatul duha. Nah, salat Isra yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah salat duha. Itu dalil pertama. Dalil kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani khalili bi thalath, telah berpesan kepada saya oleh kawan akrab saya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, telah berpesan kepada saya oleh kawan akrab saya, kekasih saya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan 3 perkara. Pertama, siyami boleh, siyamu boleh. Kalau siyamu untuk khobar, takdirnya ahaduha, salah satunya 3 adalah. Jadi kalau siyami mudhaf ilaih. Kalau xiaomi handphone, beda dikit aja. Puasa 3 hari dari setiap bulan. 3 hari tiap bulan puasa. Yang kedua, rakaatai duha, 2 rakaat duha, enggak banyak-banyak, 2 saja. Kemudian an utira qabla an anama, aku witir sebelum aku tidur. Meriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla subhatad duha. Salat ia Nabi akan tasbih duha. Apa arti tasbih duha? Ai salataha, salatnya duha. Berapa Nabi salat? Samania rakaat, 8 rakaat. Masya Allah, kalau bisa salat duha 8 rakaat. Mana mujahadanya itu? Selesai program siang setengah 11, duha lagi 8 rakaat ini. Di masjid pula tu sunnahnya. Allah, apa rakaat? Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama wasyamsi wadduhaha. Rakaat kedua wadduha. Itu 2 surahnya. Nanti ada di belakang. 6. Wasallama min kulli rak'ataini, salam ya Nabi dari setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa aqalluha rak'atani, minimalnya duha 2 rakaat.
Wa aktsaruha tsamanin, maksimalnya duha 8 rakaat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tahqiq. Siapa pengarang kitab Tahqiq? Imam itu kan nggak tahu, harusnya punya catatan khusus. Kadang-kadang di halaman lain itu disebutkan. Dan kita majmu' wa alaihi aktsarun, dan itulah pendapat kebanyakan ulama. Fatahrumu ziyadatu alaiha biniyatid duha, haram menambah di atasnya 8 dengan niat duha. Berdasarkan pendapat maksimal duha 8, kalau kita tambah 2 rakaat lagi niatnya duha, jadi haram dia. Kenapa? Kita telah membuat perkara bid'ah. Zuhur itu 4 dibuat dia 6. Katanya biar cepat masuk surganya. Nggak boleh. Itu yang bid'ah, nambah yang seperti itu yang bid'ah, Mas. Wahia afdaluha ala ma fi raudhah, dan dianya 8 rakaat itu yang terbaiknya duha menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan asal Raudhah. 8 itu bukan maksimal, 8 itu jumlah terbaik. Itu pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan asal Raudhah. Kalau berdasarkan pendapat tersebut, berarti boleh menambah di atasnya 8 dengan niatnya duha sampai 12 rakaat. Pada juzu ziyadatu, boleh menambah di atasnya duha dengan niat duha sampai 12 rakaat. Wa yandabu ayusallima min kulli rak'ataini, disunahkan bawa salam ya seseorang dari setiap 2 rakaat. Jadi belum tentu yang maksimal itu, yang lebih banyak itu yang terbaik. Kenapa yang terbaik hanya 8 padahal 12 masih bisa? Kenapa? Karena Nabi yang selalu Nabi lakukan 8. Berarti terbaik itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Bukan banyak, enggak banyak jumlahnya. Salat maghrib Kamis malam Jumat, rakaat pertama, wattini wazzaitun wa turi sinin. Mana lebih panjang pada kuliah Al-Kafirun? Panjang wattini, mana lebih banyak pahalanya? Kuliah Kafirun. Ittiba'nya yang penting, bukan panjangnya. Mana antum memahami? Boleh 8 rakaat afdaluha, bukan akmaluha. Lalu pelaksananya kapan duha ini? Wa waktuha, dan waktunya duha min irtifa'i syamsi, sejak terangkat matahari. Berapa terangkatnya? Qadra rumhin, kadar 1 tombak. Berapa panjang 1 tombak itu, Ismail? Itu punya tombak enggak? Enggak, masa orang Kerinci enggak punya tombak? Kan dia punya tombak misalnya. Orang waktu saya SD, orang jualan obat dari mana? Di Kerinci, Gunung Kerinci. Nah, kayak tripod tuh dia buat tombak 3, ikat dia, ikat dia keris.
gantung tombak itu, masukkan dia beras. Mikir, kok beras bisa bergantung situ ya? Hebat sekali orang Kerinci nih. Berapa panjang tombaknya? 1,5 meter. Itu tombak tuh. Kecuali lembing, ada orang Papua tuh. 1,5 meter. Nah, tombak ikan nggak pernah juga antum? Nambah ikan dalam sungai? Berapa idealnya sambil jalan tuh? Malam pagi, kan itu tidur ya malam. Mbak senter, besar tuh. Jalan sepanjang sungai, kalau airnya dangkal ya, nampak dia itu, mbak. Balik juga sama, malam. Cari balik malam. Nah, khair. Jadi kadar 1 tombak sampai tergelincir matahari, sampai zuhur masih ada duha. Maka kadang-kadang orang tanya, masih ada duha enggak nih? Saya belum duha. Gak usah tanya-tanya. Selagi belum ada zuhur masih ada duha. Selagi belum ada zuhur masih ada duha. Nah, jadi nggak ada batas akhirnya. Jam berapa begitu? Masuk zuhur habis duha. Nah, kadar 1 tombak ini masukkan di sini adalah fi ra'il ain, dalam pandangan mata kita. Di mana lihatnya? Hah? Terangkat matahari kadar 1 tombak di bayangan. Di mana? Di pinggir laut. Jangan lihat puncak gunung. Puncak gunung kadar 1 tombak dari puncak gunung, berapa lama nunggunya itu? Pinggir laut. Nah, pinggir laut mana yang bisa lihat matahari terbit? Hah? Ya di situlah. Kita matahari tenggelam. Khair. Ya Rabbi. Wakhtiyaru, dan yang pilihannya, yang terbaik pelaksanaan duha adalah fi'luha inda mudhiyi rubu'in nahari, melakukan duha setelah berlalu 1/4 siang, karena hadis sahih, karena hadis sahih padanya 1/4 siang. Terbit fajar jam berapa hari ini? Jam 5-an. Maghrib 6:30. 5 ke 6:30 berapa jam? Pernah baca matematika tentang mencari jam? Ambil angka 12 kurang 5 berapa? 7. 1 ke 5 ke 6,5 berapa? 12 ke 6,5 berapa? Ya 6,5 tambah 7 13,5. 13,5 bagi 4 13,5 bagi 4 12 bagi 4 3. Tinggal 1,5 jam. 1,5 jam itu 100 menit bagi 4 25. Berarti 3 jam 25 menit setelah terbit fajar. Itu waktu duha yang terbaik. Itu jam 5 tadi. 6, 7, 8,
setengah. Ya, 6, 7, 8, setengah, 9. Hah? Jam masuknya. Ya, itu sholat duha dulu 2 rakaat. Nah, itu duha yang baik. Berlalu 4:30 siang, 1/4 siang. Nggak salah hitung kita tadi itu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya 7 jam. Nah, 7 jam. Khair. 9. Nah, itu startnya yang terbaik. Jam 8 udah ada duha, jam 8 udah ada, jam 7 udah ada, jam 6.30 sudah ada juga. Li hadisin sahihin fihi, karena ada hadis sahih. Fa in taradafat fadilatut ta'khir ila rubu'in nahar wa fadilatu adaiha fil masjid illam yuakhirha. Maka jika bertolak belakang, taradafat, fadilah mengakhirkan sampai ke 1/4 siang, dan fadilah menunaikannya duha di masjid. Fadilah menunaikannya duha di masjid jika dia tidak mengakhirkannya. Mana kira-kira yang baik? Duha itu kan sunnah dilakukan di masjid. Salat duha yang sunnah dilakukan di masjid duha. Waktu duha yang baik itu 8:30 lebih ke atas. Nah, bertentangan nih. 9:30 ini dia nggak ada masjid lagi, dari kantor, dari toko, sudah di rumah. Kalau mau duha di masjid itu lepas subuh setelah isyraq. Taklim dia, musyawarah harian, taklim harian, 2,5 jam harian. Zikir pagi petang sambil nunggu isyraq. Bunyi jam, tambah 10 menit. Sah. Tidur lagi. Nah, itu kalau mau dilakukan di awal masjid. Di masjid bisa, tapi pagi jadinya. Kira-kira jam 6.15. Nah, udah duha bapak itu, sekalian isyraq. Tapi kalau mau 8:30 nggak di masjid, di rumah ntar atau di kedai. Nah, sekarang mau di mana nih? Di masjid di awal waktu, di akhir waktu, maaf, di waktu terbaik tapi nggak di masjid. Mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Nah, lihat di kitab. Fal aula ta'khiruha ila rubu'in nahar. Maka yang terbaik adalah menundanya duha sampai 1/4 siang. Wa in fata bihi, walaupun terlewatkan dengannya menunda melakukan duha di masjid. Alasannya apa? Li'annal fadilatal muta'alliqata bil waqti aula bil mura'ati minal muta'alliqati bil makan. Karena sesungguhnya fadilah yang berhubungan dengan waktu itu lebih baik dijaga, diutamakan dari yang berhubungan dengan tempat. Nah, itu kaidah, itu kaidah umum itu. Al-fadilata muta'alliqa bil waqti aula bil mura'a minal muta'alliqa bil makan. Jadi lebih utama waktu daripada tempat. Menjaga fadilah waktu lebih utama daripada fadilah tempat.
Titik. Surahnya apa dalam salat duha? Jangan enaknya dewe. Nah, kalau enaknya dewe punya syariat. Nah, tapi syariat itu punya Allah dan Rasul. Ada tuntunannya. Apa yang disunahkan salat duha? Wa yusannu ayyaqra'a, disunahkan bahwa membaca ia seseorang dalam salat duhanya suratai, 2 surah. Rakaat pertama wasyamsi, rakaat kedua wadduha. Cocok dengan nama salatnya. Wasyamsi wadduhaha, wadduha. Dan warid juga, ada juga dalilnya membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wal aujahu anna raka'atil isyraq minad duha. Pendapat yang kuat, sesungguhnya 2 rakaat salat isyraq itu termasuk duha. Khilaf bagi Imam Ghazali dan murid yang mengikuti beliau. Isyraq adalah isyraq, duha adalah duha. Menurut pendapat yang kuat, isyraq adalah duha. Orang yang sudah melakukan salat sunnah isyraq sudah dianggap melakukan salat duha. Cukup insyaallah. Dah 3 salat sunat. Salat rawatib, witir, duha. Ini amal yang sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Anda kan amal dia.